Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersama-Mu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mati, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jikalau aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Kamis Putih atau perayaan perjamuan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perayaan itu bukan perayaan perpisahan atau perayaan yang menyedihkan, tetapi perayaan iman teladan dari Yesus kepada murid-muridnya pada malam hari ini. Ada dua hal mungkin sederhana supaya kita renungkan. Yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah, pada perjamuan bersama dengan murid-muridnya, keselamatan kita, demi hidup kita,
demi keselamatan seluruh dunia. Dan hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada para murid dan kepada kita semua yang merayakannya, apa yang akan disimbolkan nanti dalam upacara pembasuhan kaki. Kita bisa bayangkan bahwa Yesus itu seorang guru, begitu banyak pengikutnya, dan lebih lagi dari itu, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Lalu kemudian dia melepaskan jubahnya. Yang terjadi adalah murid basuh kaki atau hamba pelayan membasuh kaki tuannya. Tetapi ini terbalik. Maka Yesus tadi mengatakan pada bait pengantar Injil, aku memberi perintah baru kepadamu. Justru dia yang membasuh kaki para muridnya, melepaskan hal yang sederhana itu. Perintah baru yang seharusnya dia dilayani, tetapi dia datang melayani. Yang seharusnya kakinya dibasuh, tetapi dia yang membasuh kaki para muridnya. Kalau kita ingat kembali, hukum perjanjian lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus memberi perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi lewat teladan yang Tuhan berikan tadi. Jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun berbuat baik. Kalau mau diringkas, berbuat baik kepada orang lain, entah itu yang menyenangkan bagi kita, apalagi yang kurang menyenangkan bagi kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang, tapi Yesus tadi menyatakan bahwa mengasihi, melayani, membasuh kaki sesama itu bukan opsi, itu bukan pilihan mau atau tidak, tetapi Yesus mengatakan kamu pun wajib, ya. Jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu sekali lagi bukan sebuah opsional atau opsi mau atau tidak, tetapi kewajiban sebagai pengikut Kristus, terutama sebagai orang-orang Katolik. Bukan lagi saya berbuat baik sama dia supaya besok saya juga mendapat kebaikan. Itu namanya double dash. Ada udang di balik batu. Saya memberi supaya saya diberi. Mancing. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Yesus memberikan dirinya, Yesus memberikan hidupnya kepada kita. Dan itu yang kita sedang rayakan saat ini. Dan itu yang kita rayakan pada setiap hari Minggu. Itulah sebabnya mengapa hari Minggu itu wajib untuk dihormati, dirayakan. Dan pada hari Minggu itu, sejalan dengan 10 perintah Allah, perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Dalam 5 perintah gereja, ikut dirinya keallahannya, untuk mau memberi contoh kepada kita bagaimana mengasihi dan bagaimana berbuat kepada sesama. Apalagi dalam konteks kita dalam pekan suci ini, kita tahu bersama hari Minggu yang lalu sekitar jam 10.26 terjadi ledakan bom bunuh diri di gereja kita di Katedral Makassar. Dan sejalan dengan nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak membalas, tidak mencaci maki, tidak kemudian menuding-nuding, tetapi tetap memberi maaf, mendoakan, dan tetap mengasihi semua orang, entah itu yang baik maupun yang kurang baik kepada pribadi atau diri kita sendiri. Dan setelah kita bersama-sama menyadari bahwa Allah itu begitu baik dan mengasihi kita dan memberi perintah yang wajib kita lakukan, maka kita sekarang diutus untuk juga saling melayani, yang disimbolkan dengan 12 rasul yang sebelum Paus Fransiskus itu dikatakan bahwa pria-pria terpilih 12 dari umat itu yang menjadi 12 rasul.
ada dua yang akan membagi komuni, dan dalam membagi komuni nanti kita tidak berjejer berdua-dua tetapi per day. Mulai dari sebelah kiri dulu, setelah sebelah kiri selesai baru kemudian pray sebelah kanan dengan tetap mengikuti protokol yang ditetapkan. Terima kasih. Yesus kau sahabatku, Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka, kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. serta hamu. Saudara-saudari sekalian, senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi kita hari Kamis Putih perjamuan Tuhan ini telah selesai. Mari kita pergi dan mengasihi sesama. Amin. Yang dikurniakan pada kita, cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri. Aku dalam hati umatnya, oleh Roh Ilahi sebagai